David De Gea dikabarkan telah menolak tawaran Inter Milan karena menginginkan gaji yang jauh lebih tinggi. Hal ini menurut Duncan Cashless dari Daily Record, bahwa tuntutan gaji kiper asal Spanyol itu terbukti terlalu tinggi untuk klub-klub Serie A, termasuk Nerazzurri, sehingga negosiasi pun dihentikan. Laporan tersebut menyatakan bahwa De Gea menginginkan gaji bersih sebesar 10 juta euro atau 8,7 juta pound per musim. Sementara Inter Milan hanya sanggup menawarkan gaji bersih tahunan sebesar 5 juta euro atau 4,3 juta pound. Dengan demikian sang penjaga gawang telah menarik diri dari pembicaraan transfer, yang membuat Nerazzurri mencari alternatif lainnya. Inter telah mengidentifikasi kiper berusia 32 tahun tersebut sebagai salah satu pewaris Onana, yang telah resmi pindah ke Manchester United. Adapun laporan lainnya dari Metro, bahwa preferensi De Gea adalah kembali ke Liga Spanyol. Tutto Mercato Web mengklaim bahwa Manchester City siap memberikan tawaran kepada Inter untuk mendatangkan Nicolo Barella, jika mereka menjual Bernardo Silva. Laporan tersebut merinci bagaimana The Citizens saat ini sedang menegosiasikan kemungkinan penjualan pemain sayap Portugal itu dengan Paris Saint-Germain, dengan mereka menetapkan label harga 100 juta euro untuk pemain berusia 28 tahun itu, yang kontraknya tersisa 2 tahun. Jika mereka menyelesaikan penjualan Silva, Manchester City kemudian akan mengalihkan perhatian mereka ke Barella, meskipun faktanya mereka jelas ingin mengisi peran yang berbeda di lapangan. Pep Guardiola terkesan dengan kualitas, mentalitas, dan keterampilan pemain Italia itu. Belum diketahui berapa banyak yang bisa mereka tawarkan kepada Inter, tetapi jelas bahwa Nerazzurri tidak ingin menjual pemain berusia 26 tahun itu, setelah menolak pendekatan dari Newcastle United musim panas ini. Inter dapat meminta Manchester City untuk menyamai biaya yang dibayarkan Arsenal untuk Declan Rice, yaitu sekitar 120 juta euro bahkan lebih. Sementara Barella sendiri masih terikat kontrak hingga Juni tahun 2026 di Nerazzurri. Bek sayap Inter Milan, Robin Gosens berharap bisa tampil secara konsisten di musim ini agar mendapat panggilan kembali ke tim nasional Jerman. Setelah menjalani masa liburan, Gosens kembali berlatih bersama skuad Nerazzurri di pusat pelatihan Suning. Dia bekerja keras bersama rekan satu timnya untuk mempersiapkan musim 2023/24, dan berbicara kepada Inter TV tentang kesannya selama beberapa hari pertama pelatihan pramusim Inter. "Penting bagi saya untuk memiliki rasa lapar dan gairah," ujarnya. "Setelah liburan, saya selalu penuh dengan keinginan untuk mencapai level yang konsisten dengan tim hebat ini. Saya senang pelatih selalu percaya pada saya. Tujuan saya adalah bermain secara konsisten dan kembali ke tim nasional. Kami tahu apa yang kami lakukan musim lalu dan kami tahu bahwa kami pantas mendapatkan lebih. Itu adalah titik awal, karena itu berarti kami adalah tim yang baik dengan ambisi yang tinggi. Kami harus bersaing di setiap kompetisi karena setelah melihat tim dalam beberapa hari terakhir, saya tahu kami sangat kuat." Tentang bek anyar Inter, Jan-Orel Bisek, Gosens mengatakan, "Saya tidak mengenal Bisek, tapi saya siap membantunya karena saya tahu betapa sulitnya menyesuaikan diri dengan liga baru di negara baru." Sesaat sebelum pengumuman resmi transfernya ke Manchester United, Andre Onana menulis pesan emosional kepada pendukung Inter, menegaskan bahwa menjadi Interisti adalah cara dia hidup. Pada Kamis malam, pengumuman resmi datang dari Manchester United bahwa mereka telah mengamankan penandatanganan Onana, yang telah bergabung dengan Nerazzurri dengan status bebas transfer setelah kontraknya dengan Ajax berakhir lebih dari setahun yang lalu. Dalam satu musimnya di San Siro, pemain berusia 27 tahun itu membantu Inter mengamankan status mereka di 4 besar Serie A,
menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Coppa Italia 2022/23 dan juga membuat 13 penampilan di Liga Champions di mana Inter melaju ke final untuk pertama kalinya sejak 2010. Dalam sebuah unggahan di Instagram, Onana menulis pesan sebagai berikut. Saya tidak pernah membayangkan bahwa perpisahan akan begitu sulit. Setahun yang lalu saya menjadi seorang nerazzurro, banyak orang mengatakan kepada saya bahwa klub dan kota ini memiliki sesuatu yang spesial. Sekarang saya bisa memastikannya. Pada hari-hari pertama saya sebagai nerazzurro, saya menyadari bahwa ini adalah sebuah keluarga, bahwa menjadi Interisti adalah cara untuk memahami kehidupan. Saya jatuh cinta dengan San Siro, La Curva dan kotanya. Sekarang situasinya tepat bagi saya untuk memulai perjalanan baru di Manchester. Saya melakukannya dengan sangat antusias, tetapi mengetahui bahwa saya akan merindukanmu. Terima kasih abadi untuk semua Interisti. Anda membuat klub ini hebat. Mungkin suatu hari jalan kita akan bersinggungan lagi, tetapi sekarang saatnya menghadapi tantangan baru dan menyemangati Anda dari jauh. Pemain datang dan pergi, tetapi klub selalu ada, dan Inter berada di atas segalanya dan semua orang. Inter Milan menggelar laga uji coba kedua pramusim melawan Pergolettese di Appiano Gentile, pada Sabtu tanggal 22 Juli tahun 2023 dini hari WIB. Pasukan Simone Inzaghi tampil dominan dan menang telak dengan skor 10-0 atas tim Serie C tersebut. Lautaro yang baru diturunkan di babak kedua berhasil mencetak quadrick alias 4 gol di laga ini. Sang pelatih menurunkan dua tim berbeda di setiap babak. Inter berhasil mencetak 4 gol di babak pertama melalui Joaquin Correa menit 19, Bastoni menit 22, Calhanoglu menit 30, dan Dumfries menit 45+1. 6 gol lainnya di babak kedua dicetak oleh Lautaro pada menit ke-63, 85, 87, dan 90+2. Sementara 2 gol lagi dicetak Esposito menit 75, dan Mkhitaryan menit 76. Pertandingan persahabatan kedua ini diperkuat oleh rekrutan baru, Thuram yang melakukan debutnya di samping Korea dalam serangan. Namun ia digantikan oleh Esposito pada menit ke-46. Pendekatan Inter sangat positif karena mereka mendikte laju permainan dan melakukan tekanan sejak menit pertama.